di sini adalah man qama Ramadan, yaitu melaksanakan salat Ramadan. Jadi semua itu adalah pembakaran dosa. Nah, maka kenapa kok seperti itu? Karena Allah tahu kita terlalu banyak dosa, kita banyak lalai, kita sering melihat yang haram, kita sering mungkin menyentuh yang haram, kita mungkin sering melangkah ke tempat-tempat maksiat. Semua ini Allah tahu. Tapi jangan putus asa. Allah sudah sediakan bulan ini untuk pembakaran dosa. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Karena kita bicara tentang Quran, tentang Ramadan ya. Jadi sebetulnya ada prinsip umum dalam kita mencapai sukses. Apa saja? Sukses karir, sukses bersama Quran, sukses bersama Ramadan, sukses bersama keluarga. Itu ada tiga kata kunci ya. Coba diikuti teman-teman ya. Tangannya begini, tangannya ya. Awalnya ilmu, yang kompak. Awalnya ilmu, tengahnya sabar, akhirnya istiqomah. Coba lagi. Awalnya ilmu, tengahnya sabar, akhirnya istiqomah. Ulangi lagi. Awalnya ilmu, tengahnya sabar, akhirnya istiqomah. Jadi ini kata kunci. Jadi misalnya kita ingin bersama keluarga, misalnya kita harus tahu ilmu tentang keluarga. Kita juga harus tahu bagaimana cara mengelola keluarga, apa itu keluarga, apa itu visi misinya, apa tujuannya, kita harus tahu. Setelah itu, setelah kita masuk ke dalam dunia keluarga, kita harus sabar. Sabar menyikapi istri sebagai pasangan, sabar menyikapi anak sebagai tanggung jawab. Itu semua butuh kesabaran. Akhirnya istiqomah, bahwa jika terjadi masalah, jika terjadi sesuatu, jangan segera membubarkan rumah tangga itu. Kita harus konsisten, kita harus istiqomah, dan seterusnya. Jadi itu kata kunci. Kita ingin menjadi seorang profesional yang sukses misalnya, kita harus tahu awalnya ilmu, tengahnya sabar, akhirnya istiqomah. Jadi kita harus benar-benar mengupgrade diri kita, perkembangan ilmu pengetahuan. Kita harus meningkatkan kualitas kita. Kita harus mengikuti ya, pelatihan ya, bagaimana menjadi seorang profesional. Jadi kita harus benar-benar tahu ilmunya. Saya ustadz, saya nggak bisa kerja di perminyakan karena bukan bidang saya, karena nggak punya ilmu tentang itu. Makanya saya nggak berani melamar di perminyakan atau di IT, teknologi, saya nggak ngerti. Makanya kalau kita ingin menuju sebuah karir kita, pertama kita harus tahu ilmunya dengan sungguh-sungguh. Dan di saat yang sama kita berusaha mengupgrade, karena setiap hari ada perkembangan pengetahuan. Karena kalau kita tidak bisa mengupgrade, kita hanya statis di situ. Nah, ketika kita diterima di sebuah perusahaan manapun, menjadi seorang profesional harus sabar. Sabar menjalani tugas, sabar disiplin, sabar mencapai target. Jangan tergiur untuk korupsi, untuk menipu, jangan sampai terjadi di situ. Harus sabar. Sabar konsisten, sabar bersungguh-sungguh untuk menjalani setiap tugas dan sebaik-baiknya sampai mencapai target. Nah, juga ketika naik karir misalnya menjadi manajer, general manager, sabar. Jangan ingin bersegera dengan cara haram misalnya. Hindari. Jangan tergiur, tetap sabar. Apa yang menjadi hak kita ambil, apa yang bukan hak kita jangan ambil. Tetap sabar. Nah, kalau seperti itu pasti sukses. Nah, ketika sudah sukses, sudah mapan, akhirnya istiqomah. Konsisten, tetap bersama Allah, tetap syukuri nikmat itu, tetap patuh kepada Allah, tetap ikuti aturan perusahaan, tetap menjaga kebaikan dan seterusnya. Nah,
Yang banyak orang alami adalah ketika di tengah-tengahnya dia nggak sabar, pengen segera acara dilakukan. Nah, akhirnya pun juga nggak istiqomah. Maka nama yang sudah dia bangun sekian tahun menjadi runtuh gara-gara dia tidak konsisten, tidak istiqomah dalam kebaikan. Jadi seperti itu, teman-teman, dalam kita menjalani hidup, termasuk kita bersama Ramadan. Ramadannya apa Ramadan? Nah, kita harus tahu itu Ramadannya apa. Kalau nama Ramadan sendiri, ini dari kata ar-ramdha, yang artinya syiddatul har. Jadi nama-nama bulan dalam bahasa Arab itu diberi nama sesuai dengan kondisi ketika itu. Jadi karena pada zaman itu pas penamaan bulan ini sedang panas, ya, sedang terjadi musim panas dan sangat panas, maka disebut ar-ramdha, maka disebut Ramadan. Kalau pas musim semi disebut Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya. Jadi itu istilah-istilah mereka pakai. Dan ini pas gitu loh. Ternyata emang ketika kita melihat hadis Rasulullah SAW tentang Ramadan, itu ternyata dihubungkan oleh Rasulullah SAW dengan pembakaran dosa. Jadi berarti kalau kita masuk Ramadan ini sudah siap-siap nih teman-teman untuk kita dibakar dosa kita. Jadi dalam sebuah hadis Nabi bersabda, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan harapan itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi Ramadan adalah penghapusan dosa, puasa penghapusan dosa. Makanya selama puasa itu kita benar-benar banyak berkontemplasi, ini banyak merenung, banyak istighfar, banyak zikir, banyak berdoa dan seterusnya. Banyak baca Quran, terutama baca Quran, jangan sampai lepas. Nah, kemudian juga ketika kita malam harinya ada sholat malam, jangan sampai nggak ikut. Karena sholat malamnya pembakaran dosa juga. Kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi sholat malamnya pun pembakaran dosa. Jadi itu satu paket untuk pembakaran dosa. Nah, terus puncaknya ada yang khusus juga, yaitu malam Al-Qadar. Jangan sampai nggak kebagian juga. Jadi kita memburu itu. Kata Nabi, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi redaksi hadisnya sama, mirip gitu ya. Hanya diganti dengan ini adalah puasa man shoma, yang ini adalah salat malam man qama, kalau yang ini adalah man qama lailatul qadri. Jadi di sini adalah man qama lailatul Ramadan, yaitu melaksanakan salat Ramadan. Jadi semua itu adalah pembakaran dosa. Nah, maka kenapa kok seperti itu? Karena Allah tahu kita terlalu banyak dosa, kita banyak lalai, kita sering melihat yang haram, kita sering mungkin menyentuh yang haram, kita mungkin sering melangkah ke tempat-tempat maksiat. Semua ini Allah tahu. Tapi jangan putus asa. Allah sudah sediakan bulan ini untuk pembakaran dosa. Karena itu setannya diikat. Nah, pintu kedua setan, jadi maksiat itu ada dua pintunya. Pertama pintu setan, kedua pintu hawa nafsu. Pintu setan Allah ikat setannya. Karena itu nih perhatikan, saya hampir setiap bulan sekali ngisi di sini pengajian, tapi nggak sepenuh ini. Perhatikan, beda. Ya. Kalau yang hari-hari biasa saya ngisi pengajian, udah selesai sholat sudah satu-satu keluar. Sekarang enggak. Coba perhatikan, semua masya Allah indah. Saya tadi pas masuk terdengar geremeng-geremeng orang baca Quran. Saya teringat persis sebuah hadis yang digambarkan dalam sebuah riwayat tentang masyarakat Madinah. Jadi dikatakan yusma min buyutihim sautun kadawin nahl. Jadi terdengar di rumah-rumah para sahabat tuh orang-orang mendengung geremeng-geremeng seperti suara lebah. Orang-orang membaca Quran. Mirip tadi pas saya masuk ke sini, suasana ya Allah, orang duduk menunggu sholat baca Quran. Suasana beda gitu. Tapi kalau nggak ada Ramadan, udah semuanya di warung-warung semua masuk, menyebar gitu ya. Fantasyiru fil ard. Nah, tapi kalau Ramadan beda, bener beda. Jadi dua pintu Allah tutup. Pintu setan ditutup, diikat setannya.
pintu nafsu itu ditutup karena sedang berpuasa. Akhirnya kita fokus sama Allah. Nah, terasa indah gitu. Nah, memang ada pertanyaan, Pak Ustadz katanya setannya diikat, tapi kok masih ada orang berbuat dosa? Nah, yang berbuat dosa itu dia berbuat dosanya lewat pintu nafsu. Mungkin dia nggak puasa, mungkin dia puasanya pura-pura dan sebagainya, masuk dari situ. Jadi kalau setannya sudah nggak berdaya, sudah diikat beneran. Tapi kalau yang kemungkinan masuk dari pintu nafsu orang itu, mungkin setelah buka maghrib ya langsung di situ kebuka nafsunya, di situ mulai leluasa. Nah, hal semacam ini bisa terjadi di Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.